We worked hard, playing the 8th against Saudi and 3 days later. Great recovery. You have to play another. Yes, mantap! Ternyata masih ada harapan. Hasil timnas Indonesia versus Irak tadi pagi dibatalkan. Indonesia dijadwalkan tanding ulang di tanggal 15. Yes, mantap! Ternyata masih ada harapan. Hasil timnas Indonesia versus Irak tadi pagi dibatalkan. Indonesia dijadwalkan tanding ulang di tanggal 15. Begini faktanya, teman-teman. Akhirnya banding PSSI berhasil. FIFA dan AFC sepakat. Hasil pertandingan timnas Indonesia versus Irak dibatalkan dan dijadwalkan ulang. FIFA dan AFC juga sepakat akan mengambil wasit dari Eropa. Catat tanggalnya mainnya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebelumnya diberitakan Erick Thohir angkat suara usai timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Harapan besar timnas Indonesia untuk mencatat sejarah di Piala Dunia 2026 harus kandas setelah kalah dari Irak dengan skor tipis 1-0. Kekalahan ini sekaligus mengubur impian skuad Garuda untuk melangkah lebih jauh di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Meski demikian, perjuangan mereka tetap mencatat tonggak sejarah. Untuk pertama kalinya, Indonesia berhasil menembus babak keempat kualifikasi. Berikut ini 5 faktanya. 1. Laga penentu yang pahit, kekalahan tipis dari Irak. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Irak yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Minggu 12 Oktober 2025 menjadi laga penuh tensi dan emosi. Indonesia tampil cukup solid di babak pertama dengan pertahanan kokoh yang dikomandoi oleh Rizky Ridho dan Jai Itzes. Beberapa peluang sempat tercipta dari kaki Tom Hai dan Eliano Reijenders, namun belum berbuah gol. Petaka datang di menit ke-75 ketika Zidan Iqbal, pemain muda berbakat Irak, memecah buntuan dengan sepakan keras yang tak mampu dihalau kiper Garuda. Gol tunggal itu memastikan Irak unggul 1-0 dan menutup peluang Indonesia melaju ke babak selanjutnya. 2. Perjalanan bersejarah yang patut dibanggakan. Meski tersingkir, langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap mencatat sejarah manis. Untuk pertama kalinya, skuad Merah Putih berhasil mencatat putaran keempat zona Asia, menyingkirkan beberapa tim kuat di babak sebelumnya. Pencapaian ini menjadi simbol kebangkitan sepak bola nasional, hasil kerja keras para pemain, pelatih Patrick Kluivert, dan dukungan luar biasa dari supporter tanah air. Meski mimpi tampil di Piala Dunia belum terwujud, perjuangan mereka membuktikan bahwa Indonesia kini bukan lagi tim penggembira di kancah Asia. 3. Erick Thohir minta maaf dan ucapkan terima kasih. Setelah kekalahan ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini, tulis Erick. Namun, ia tak menutup rasa kecewanya. Kami memohon maaf, mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan. Ucapan Erick ini ramai diperbincangkan warganet. Banyak yang mengapresiasi ketulusan dan semangat juang tim, meski hasil akhirnya belum sesuai harapan. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda!
Mari kita lanjut teman-teman. 4. Dukungan tak habis dari supporter Garuda. Kekecewaan memang terasa, tetapi dukungan untuk timnas Indonesia terus mengalir deras di media sosial. Banyak fans menuliskan pesan semangat dan bangga atas perjuangan para pemain. Bangga meski belum juara, setidaknya kalian sudah berjuang sampai titik tertinggi, tulis salah satu netizen. Atmosfer dukungan ini menunjukkan bagaimana kecintaan masyarakat terhadap sepak bola Indonesia telah tumbuh luar biasa. Bahkan di tengah kegagalan, semangat nasionalisme para pendukung tetap menyala, menandakan fondasi kuat bagi masa depan timnas Garuda. 5. Evaluasi dan harapan menuju masa depan. Meski hasil ini belum sesuai ekspektasi, banyak pihak melihatnya sebagai batu loncatan penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Patrick Kluivert dinilai telah membawa perubahan signifikan dalam gaya permainan dengan sentuhan taktik Eropa yang lebih disiplin dan modern. Kini tugas besar menanti, membangun konsistensi, regenerasi pemain, serta memperkuat mental bertanding di level tinggi. Dengan fondasi yang sudah terbentuk, harapan besar pun muncul bahwa di edisi berikutnya, Garuda akan terbang lebih tinggi dan mungkin benar-benar menggapai mimpi ke Piala Dunia. Lebih jauh, kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 memang menyakitkan, terutama setelah perjuangan luar biasa yang sudah ditunjukkan sepanjang kualifikasi. Namun, jika dilihat lebih dalam, momen ini justru menjadi titik balik penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Untuk pertama kalinya, Indonesia mampu menembus babak keempat kualifikasi, sesuatu yang selama puluhan tahun hanya menjadi impian. Ini menunjukkan bahwa Garuda telah berkembang, baik dalam hal kualitas permainan maupun mental bertanding. Pelatih Patrick Kluivert dan para pemain berhasil membawa warna baru dalam sepak bola Indonesia dengan disiplin taktik dan keberanian melawan tim-tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi. Di sisi lain, pernyataan Erick Thohir yang meminta maaf dengan rendah hati memperlihatkan kepemimpinan yang transparan dan bertanggung jawab. Ia tidak bersembunyi di balik hasil, tetapi mengakui bahwa perjuangan belum selesai. Dukungan besar dari supporter juga menunjukkan bahwa kecintaan terhadap timnas tidak ditentukan oleh menang atau kalah. Kegagalan ini seharusnya tidak dilihat sebagai akhir, melainkan awal dari era baru. Kini saatnya PSSI, pelatih, dan pemain berbenah bersama. Fokus pada pembinaan jangka panjang, memperkuat fondasi tim muda, serta meningkatkan kualitas kompetisi dalam negeri agar Garuda bisa lebih siap di masa depan. Karena dalam setiap kegagalan tersimpan pelajaran berharga. Timnas Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa sampai sejauh ini. Dan bukan tidak mungkin, suatu hari nanti mereka benar-benar akan terbang tinggi membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Setiap langkah besar selalu dimulai dari kegagalan kecil. Timnas Indonesia mungkin belum berhasil mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026, tetapi perjuangannya sudah menyalakan api keyakinan baru bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Jangan biarkan hasil akhir memadamkan semangat. Justru dari rasa sakit dan kecewa inilah lahir tekad yang lebih kuat. Mereka sudah membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia, dan itu bukan hal yang kecil. Kini tugas kita sebagai supporter adalah tetap percaya, tetap bangga, dan terus memberi semangat. Kegagalan hari ini bukan tanda lumah, tapi proses menuju kematangan. Percayalah, Garuda hanya sedang mengepakkan sayapnya, dan suatu hari nanti mereka akan benar-benar terbang tinggi membawa nama Indonesia ke panggung dunia. Wasit maning jadi sorotan. Indonesia dirampok penalti di ujung laga lawan Irak. Begini 5 faktanya. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah tipis 0-1 dari Irak di laga kedua Grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah itu diwarnai kontroversi besar setelah wasit asal Cina, Ma Ning, menolak memberi penalti kepada skuad Garuda di masa injury time. Keputusan tersebut memicu kemarahan publik dan membuat peluang Indonesia ke Piala Dunia sirna. Berikut ini 5 faktanya. 1. Kontroversi besar di ujung pertandingan. Drama memuncak saat laga memasuki masa injury time. Ketika Indonesia tengah tertinggal 0-1, winger muda Miliano Jonathans dijatuhkan oleh bek Irak Zaid Tahshen di dalam kotak penalti. Semua pemain dan penonton menduga wasit akan menunjuk titik putih. Namun, keputusan mengejutkan datang dari Ma Ning.
Alih-alih memberi penalti, ia hanya memberi kartu kuning kedua kepada Zaid Tahshen yang berujung kartu merah, tetapi tetap menganggap pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Lebih parahnya lagi, sang pengadil asal Cina itu bahkan tidak meninjau insiden lewat VAR. Keputusan ini sontak membuat para pemain Indonesia protes keras. Suasana di lapangan pun memanas, sementara harapan Garuda untuk menyamakan kedudukan lenyap begitu saja. 2. VAR tak digunakan, keputusan jadi pertanyaan. Di era sepak bola modern, penggunaan VAR sudah menjadi bagian penting untuk memastikan keputusan krusial. Namun, Manning memilih tidak menggunakan teknologi tersebut dalam momen paling menentukan. Padahal, tayangan ulang dari berbagai sudut memperlihatkan bahwa kontak antara Jonathans dan Tahshen terjadi di dalam area penalti. Keengganan Manning untuk memeriksa VAR menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dan profesionalismenya dalam laga penting ini. Publik Indonesia di media sosial pun langsung meluapkan amarah mereka dengan tag hashtag Manning out dan hashtag Justice for Garuda yang sempat menjadi trending. 3. Kekalahan yang mengubur asa ke Piala Dunia. Kekalahan dari Irak menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Patrick Kluivert. Setelah sebelumnya tumbang 2-3 dari Arab Saudi, Garuda kini dipastikan menjadi juru kunci grup B dan gagal melaju ke putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Kluivert dan anak asuhnya sebenarnya tampil disiplin dan mampu mengimbangi permainan Irak hingga menit ke-75, sebelum gol tunggal Zidane Iqbal memecah kebuntuan. Namun, tanpa penalti di penghujung laga, peluang terakhir Indonesia pun sirna. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 resmi berakhir di Jeddah. 4. Reaksi keras dari Patrick Kluivert. Usai laga, pelatih Patrick Kluivert tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia terlihat sangat emosional di pinggir lapangan, bahkan sempat memukul bench pemain. Kluivert dikabarkan geram dengan keputusan Manning yang dinilainya merugikan timnya. Dalam wawancara singkat, ia berkata dengan nada tegas, "Kami pantas mendapat penalti. Semua orang bisa lihat pelanggaran itu jelas di dalam kotak, tapi keputusan wasit menghancurkan segalanya." Pernyataan Kluivert ini menggambarkan betapa beratnya menerima kenyataan bahwa perjuangan panjang Indonesia pupus hanya karena satu keputusan kontroversial. 5. Nasib grup B ditentukan tanpa Indonesia. Dengan kekalahan ini, Indonesia resmi tersingkir dari persaingan. Pertarungan puncak grup B tinggal menyisakan duel Arab Saudi kontra Irak yang akan digelar pada 15 Oktober 2025 mendatang. Laga tersebut akan menentukan siapa yang keluar sebagai juara grup dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara bagi Indonesia, hal ini menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya ketenangan, konsistensi, dan keberuntungan di level tertinggi sepak bola internasional. Meski gagal, dukungan publik tanah air tetap mengalir deras. Banyak yang menilai perjalanan Garuda kali ini tetap membanggakan karena mampu bersaing dengan tim besar Asia hingga menit akhir. Lebih lanjut, situasi ini benar-benar menyakitkan bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dalam laga seketat dan sepenting itu, keputusan wasit seolah menjadi penentu nasib. Ketika timnas Indonesia sudah berjuang mati-matian hingga menit akhir, harapan mereka direnggut oleh keputusan kontroversial yang tidak memihak pada Garuda. Banyak yang merasa kecewa, bahkan marah karena keadilan seperti tak berpihak pada Garuda malam itu. Namun, di balik rasa kecewa itu, ada hal yang patut diapresiasi. Para pemain menunjukkan semangat pantang menyerah, bermain penuh determinasi, dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Walau gagal lolos ke Piala Dunia 2026, perjuangan mereka menjadi simbol kebanggaan. Ini bukan akhir perjalanan, tapi bagian dari proses menuju tim yang lebih matang dan disegani. Kita mungkin kalah di papan skor, tapi tidak dalam semangat. Dari setiap keputusan yang merugikan, dari setiap air mata yang jatuh, lahir tekad baru untuk menjadi lebih kuat. Karena Garuda sejati tidak menyerah. Ia hanya bersiap untuk terbang lebih tinggi lagi. Jangan biarkan satu keputusan wasit memadamkan semangat kita.
Kekalahan ini memang pahit, tapi justru dari rasa sakit seperti inilah mental juara terbentuk. Timnas Indonesia sudah menunjukkan keberanian luar biasa, bermain tanpa takut melawan raksasa Asia dan membuat seluruh bangsa bangga. Berikut ini 5 faktanya. Lebih lanjut, situasi ini benar-benar menyakitkan bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air. Dalam laga seketat dan sepenting itu, keputusan wasit seolah menjadi penentu nasib. Ketika Timnas Indonesia sudah berjuang mati-matian hingga menit akhir, harapan mereka direnggut oleh keputusan kontroversial yang tidak memihak pada Garuda. Banyak yang merasa kecewa, bahkan marah karena keadilan seperti tak berpihak pada Garuda malam itu. Namun, di balik rasa kecewa itu, ada hal yang patut diapresiasi. Para pemain menunjukkan semangat pantang menyerah, bermain penuh determinasi, dan membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Walau gagal lolos ke Piala Dunia 2026, perjuangan mereka menjadi simbol kebanggaan. Ini bukan akhir perjalanan, tapi bagian dari proses menuju tim yang lebih matang dan disegani. Perjuangan menuju kemenangan kita mulai sekarang. Berdiri karena luka yang dalam hati kita. Berkobar karena semangat merah putih. Berjalan dengan langkah teguh, tak penal mengeluh. Garuda bangkit kali ini. Lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih siap. Patrick Kluivert ngamuk. Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kursi bench jadi sasaran amarah. Sebelumnya diberitakan, Timnas Indonesia harus menelan pil pahit setelah kalah 0-1 dari Irak pada matchday kedua Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Minggu 12 Juni 2025 dini hari WIB. Kekalahan ini bukan hanya memupuskan mimpi Garuda ke Piala Dunia, tapi juga memunculkan momen emosional ketika sang pelatih, Patrick Kluivert, terlihat memukul kursi di bench seusai laga. Berikut ini 5 faktanya. 1. Aksi emosional Patrick Kluivert di pinggir lapangan. Suasana panas di Stadion Jakarta International Stadium tak hanya dirasakan pemain, tapi juga pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Setelah wasit meniup peluit panjang, pelatih asal Belanda itu tampak frustrasi dan melampiaskan amarahnya dengan memukul kursi di bangku cadangan. Gestur tersebut terekam jelas dalam tayangan televisi dan langsung viral di media sosial. Banyak supporter yang memahami emosinya sebab sepanjang laga Indonesia tampil penuh semangat dan sebenarnya tidak pantas kalah. Kluivert terlihat sangat kecewa karena hasil ini memastikan skuad Garuda gagal lolos ke Piala Dunia 2026. 2. Garuda dominan tapi kalah karena satu kesalahan fatal. Meski hasil akhir menunjukkan 0-1, jalannya pertandingan memperlihatkan dominasi Indonesia. Masuknya Calvin Verdonk dan Tom Hai sejak awal membuat permainan Garuda jauh lebih hidup. Serangan demi serangan dilancarkan, namun penyelesaian akhir menjadi masalah utama. Irak justru mencuri peluang di babak kedua ketika Graham Arnold, pelatih Irak, memasukkan Zidane Iqbal. Gelandang muda itu menjadi pembeda lewat sepakan kaki kirinya dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper Indonesia. Gol tunggal itu menjadi penentu kekalahan Garuda. 3. Hasil yang menyakitkan, Indonesia finish sebagai juru kunci Grup B. Kekalahan dari Irak membuat Timnas Indonesia mengakhiri babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci Grup B. Dari 2 pertandingan, Garuda belum mengantongi 1 poin pun setelah sebelumnya kalah 2-3 dari Arab Saudi. Sementara itu, Arab Saudi dan Irak kini menguasai klasemen dengan masing-masing 3 poin. Keduanya akan bentrok di laga terakhir yang menentukan tiket langsung ke Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 4. Masa depan Patrick Kluivert jadi sorotan tajam. Gagal membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia membuat masa depan Patrick Kluivert disorot tajam publik dan media. Tagar #KluivertOut pun sempat trending di media sosial setelah laga. Banyak yang pertanyakan apakah PSSI akan tetap mempertahankan sang pelatih atau memilih berpisah lebih awal. Namun, dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2027 dan agenda besar berupa Piala Asia 2027 di Arab Saudi, kemungkinan besar Kluivert masih akan memimpin tim. Ia diprediksi punya kesempatan memperbaiki performa dan membangun ulang mental juang skuad Garuda.
5. Garuda gagal ke Piala Dunia, tapi perjalanan belum usai. Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 tentu meninggalkan luka mendalam bagi pemain dan supporter. Namun, perjuangan ini juga memperlihatkan perkembangan pesat timnas Indonesia di bawah asuhan Kluivert. Pola permainan yang lebih rapi, disiplin bertahan, serta keberanian menyerang menjadi modal penting menghadapi turnamen besar berikutnya. Meskipun hasil belum berpihak, semangat dan dukungan masyarakat menjadi alasan kuat bagi Garuda untuk bangkit. Sepak bola Indonesia telah melangkah jauh, dan satu kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan awal untuk kebangkitan baru. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan betapa tipisnya jarak antara euforia dan kekecewaan dalam sepak bola. Patrick Kluivert menunjukkan sisi emosionalnya bukan karena sekedar kalah, tapi karena ia tahu timnas Indonesia sebenarnya tampil luar biasa dan layak mendapat hasil lebih baik. Amarahnya di pinggir lapangan mencerminkan rasa frustrasi seorang pelatih yang telah memberikan segalanya, strategi, motivasi, dan kepercayaan, namun harus melihat anak asuhnya tumbang oleh satu kesalahan kecil. Namun, di balik emosi itu, ada hal positif yang patut diapresiasi. Timnas Indonesia kini bukan lagi tim yang hanya bertahan. Mereka sudah berani menguasai permainan, membangun serangan, dan menekan lawan besar seperti Irak. Kegagalan ini seharusnya menjadi bahan refleksi, bukan akhir perjalanan. Kluivert memang sedang diuji, tapi justru disinilah karakter seorang pelatih dan tim dibentuk. Jika ia mampu mengubah kekecewaan menjadi motivasi, Indonesia bisa kembali bangkit dengan semangat baru. Garuda sudah menunjukkan potensinya, dan sekarang tinggal bagaimana mereka menjadikan luka ini sebagai bahan bakar untuk terbang lebih tinggi. Kegagalan memang menyakitkan, apalagi ketika perjuangan sudah dilakukan dengan sepenuh hati. Namun, dari setiap kekalahan, selalu lahir kekuatan baru. Timnas Indonesia mungkin belum berhasil ke Piala Dunia kali ini, tapi mereka telah menunjukkan nyali, tekad, dan kemajuan besar yang tak bisa diabaikan. Untuk para pemain, pelatih, dan seluruh supporter, jangan berhenti bermimpi, karena suatu hari nanti, saat bendera merah putih berkibar di panggung dunia, semua air mata dan rasa sakit ini akan terasa sepadan. Tetap percaya, Garuda akan terbang lagi, lebih tinggi, lebih kuat, dan lebih membanggakan. Mimpi Piala Dunia pupus di Jeddah. Sebelumnya diberitakan, Garuda takluk 0-1 dari Irak. Ini 5 faktanya. Sebelumnya diberitakan, harapan timnas Indonesia untuk menorehkan sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 resmi kandas setelah kalah tipis 0-1 dari Irak di laga terakhir Grup B babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol semata wayang dari Zidane Iqbal di menit ke-76 menjadi penentu nasib pahit skuad Garuda di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Berikut ini 5 fakta menarik di balik kekalahan timnas Indonesia dari Irak. 1. Laga penentu yang berlangsung sengit sejak menit awal. Pertandingan Indonesia kontra Irak tak ubahnya laga hidup mati. Sejak peluit pertama dibunyikan, intensitas permainan langsung tinggi. Irak yang tampil menekan mencoba menggempur pertahanan Indonesia, sementara lini belakang Garuda yang digalang Jay Itzes dan Kevin Dix tampil solid. Beberapa peluang sempat tercipta, termasuk dari Tom Hai dan Kelvin Verdong yang melepaskan tembakan jarak jauh. Namun, bola belum menemui sasaran. Peluang emas datang di menit ke-13 saat Mauro Zylstra menerima umpan matang dari Hai, tetapi bola lebih dulu diamankan pemain Irak. Hingga babak pertama usai, skor 0-0 bertahan meski laga berjalan keras dan Martin Paes sempat mendapat perawatan karena benturan keras. 2. Pergantian taktik Patrick Kluivert belum berbuah hasil. Memasuki babak kedua, pelatih Patrick Kluivert melakukan beberapa perubahan untuk menambah daya gedor. Ricky Kambuaya yang sudah mendapat kartu kuning digantikan Ragnar Oratmanguyen. Tak lama kemudian, Mauro Zylstra ditarik keluar dan diganti oleh Ole Romeni. Kombinasi baru ini sempat membuat lini serang Indonesia lebih hidup. Serangan demi serangan mulai terbangun lewat Dean James dan Romeni. Namun, penyelesaian akhir kembali menjadi kendala. Pelatih asal Belanda itu bahkan kembali mengganti Eliano Reydanders dengan Miliano Jonathans untuk menambah variasi serangan. Meski strategi berganti,
gol yang diharapkan tak kunjung datang. 3. Zidane Iqbal jadi mimpi buruk Indonesia di menit ke-76. Saat laga tampak akan berakhir imbang, Zidane Iqbal, gelandang muda Irak yang juga bermain di Liga Inggris, menjadi pembeda. Di menit ke-76, ia memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia dan melepaskan tembakan keras yang tak mampu dijangkau Martin Paes. Gol tersebut membuat suasana di Stadion King Abdullah Sports City berubah. Garuda yang semula penuh semangat langsung tertekan. Meski sempat berupaya menyamakan kedudukan, peluang demi peluang Indonesia selalu mentah di kaki pemain Irak dan penjaga gawang Jalal Hasan. 4. Drama kartu dan tambahan waktu panjang yang tak mengubah nasib. Menjelang akhir laga, tensi pertandingan kian tinggi. Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Zaid Tahsen menerima kartu kuning kedua karena pelanggaran keras terhadap Ole Romeni. Meski unggul jumlah pemain, Indonesia tetap gagal memanfaatkan situasi. Tambahan waktu hingga 11 menit pun diberikan oleh wasit. Serangan terakhir Indonesia lewat Dean James dan Ragnar Oratmanguyen masih belum menemui sasaran. Ketika peluit panjang berbunyi, skor 0-1 menegaskan pupusnya mimpi Garuda untuk terbang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, kekalahan timnas Indonesia dari Irak memang terasa menyesalkan. Setelah perjuangan panjang di kualifikasi, harapan masyarakat untuk melihat Garuda tampil di Piala Dunia kembali harus tertunda. Namun, di balik hasil 0-1 itu, ada banyak hal positif yang bisa dipetik. Tim ini menunjukkan karakter pantang menyerah meski menghadapi lawan kuat dengan kualitas pemain yang jauh lebih berpengalaman di level internasional. Patrick Kluivert setampak sudah berani bereksperimen dan memberi kesempatan pada sejumlah pemain diaspora untuk unjuk kemampuan. Ini menandakan bahwa arah pembenaran timnas Indonesia berjalan ke arah yang benar, meski hasilnya belum langsung berbuah manis. Kekalahan di Jeddah seharusnya tak dilihat sebagai kegagalan total, melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan sepak bola. Dalam sepak bola, setiap generasi butuh waktu untuk tumbuh. Tim ini masih muda, penuh potensi, dan sudah berani menantang tim besar Asia. Semangat dan mental bertanding mereka patut diapresiasi. Kini yang diperlukan adalah evaluasi yang jujur, pembenahan berkelanjutan, serta dukungan dari semua pihak. Karena perjalanan menuju level dunia tidak bisa ditempuh dalam semalam. Garuda memang gagal terbang kali ini, tetapi mereka sudah menunjukkan bahwa mereka layak disebut pejuang sejati. Setiap tetes keringat di lapangan adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah bagi sepak bola Indonesia. Jangan biarkan kekalahan ini mematahkan semangat, justru jadikan sebagai bahan bakar untuk bangkit lebih kuat. Setiap tim besar di dunia pernah mengalami kegagalan sebelum akhirnya mencapai puncak. Begitu pula timnas Indonesia. Kekalahan dari Irak bukan akhir dari cerita, tapi babak baru dari perjalanan panjang menuju kejayaan. Garuda telah menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri sejajar dan melawan tanpa takut. Dari setiap peluang yang nyaris jadi gol, dari setiap tackle dan umpan yang berani, tersimpan bukti bahwa semangat juang masih menyala. Kini saatnya bangkit, belajar, dan terus berkembang. Untuk para pemain, ingat, kalian sudah membuat jutaan orang bangga. Untuk para supporter, jangan berhenti percaya. Sebab keajaiban dalam sepak bola hanya datang kepada mereka yang tak pernah menyerah. Suatu hari nanti, Garuda akan terbang tinggi dan dunia akan melihat merah putih berkibar di panggung terbesar sepak bola. Tetap percaya, karena mimpi itu belum mati, hanya tertunda. Tegar #Patrick Kluivert out menggema. Timnas Indonesia resmi gagal ke Piala Dunia 2026. Supporter murka. Sebelumnya diberitakan, tim nasional Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026 setelah menelan kekalahan kedua di babak keempat kualifikasi zona Asia. Skuad Garuda tumbang 0-1 dari Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu 12/12/2025 dini hari WIB. Kekalahan ini langsung memantik reaksi keras dari publik sepak bola tanah air. Tegar #Patrick Kluivert out pun merajai lini massa media sosial menuntut sang pelatih asal Belanda mundur dari jabatannya. Berikut 5 faktanya.
1. Kekalahan kedua yang memupus mimpi Garuda. Timnas Indonesia sebenarnya tampil cukup agresif sejak menit awal melawan Irak. Namun, petaka datang pada menit ke-76 ketika gelandang muda Irak, Zidane Iqbal, mencetak gol spektakuler dari sudut sempit. Gol tunggal itu menjadi pembeda dan memastikan kemenangan bagi singa Mesopotamia. Kekalahan ini menjadi luka kedua beruntun bagi Timnas Indonesia setelah sebelumnya takluk 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka Grup B. Dengan dua kekalahan tersebut, asa Indonesia untuk melangkah ke putaran berikutnya pupus sudah. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 pun tinggal kenangan yang pahit. 2. Supporter meluapkan amarah di media sosial. Kegagalan ini langsung memicu gelombang kekecewaan dari para penggemar. Tagar #Patrick Kluivert out pun menggema di media sosial X, dulu Twitter, pada Minggu pagi menjadi trending dengan lebih dari 17.000 cuitan. Banyak fans menilai perubahan pelatih di awal tahun justru tidak membawa dampak positif. Memang Piala Dunia masih sekadar mimpi, tulis salah satu pengguna X yang mencerminkan rasa frustrasi publik. Garuda fans merasa perjalanan panjang dan kerja keras tim nasional tak berbuah manis, sementara ekspektasi tinggi mereka justru berujung kecewa. 3. Harapan tinggi yang tak terwujud. Ketika Patrick Kluivert ditunjuk menggantikan pelatih sebelumnya, PSSI berharap legenda Belanda itu dapat membawa warna baru dengan pengalaman bermain di klub top Eropa dan reputasi besar. Publik yakin Kluivert bisa menanamkan gaya permainan modern yang efektif bagi skuad Garuda. Namun hasil di lapangan justru berkata sebaliknya. Dalam dua pertandingan penting, Indonesia gagal menunjukkan performa yang solid di kedua lini. Banyak pihak menilai adaptasi Kluivert terhadap karakter pemain lokal berjalan lambat dan strategi yang diterapkan belum menyatu dengan kekuatan tim. 4. PSSI jadi sorotan publik. Tak hanya Kluivert yang menjadi sasaran kritik, PSSI pun ikut terseret dalam pusaran amarah supporter. Banyak yang menilai federasi terlalu terburu-buru mengambil keputusan mengganti pelatih tanpa rencana jangka panjang yang matang. Kebijakan yang awalnya dianggap berani itu kini dipertanyakan efektivitasnya. Beberapa pengamat sepak bola bahkan menyebut PSSI harus melakukan evaluasi total bukan hanya terhadap pelatih, tetapi juga arah pembangunan sepak bola nasional secara menyeluruh. 5. Garuda tetap dapat apresiasi. Meski gagal lolos, sebagian publik tetap memberikan penghargaan setinggi langit kepada para pemain. Mereka menilai para punggawa muda Garuda sudah berjuang sekuat tenaga di lapangan meski hasil tak berpihak. Keringat, determinasi, dan semangat mereka menghadapi tim-tim kuat Asia patut diapresiasi. Kekalahan ini pahit tapi bukan akhir, mereka telah berjuang dengan hati. Tulis salah satu pendukung di kolom komentar media sosial. Bagi banyak fans, perjuangan ini harus jadi pelajaran penting menuju masa depan yang lebih baik. Lebih lanjut, situasi ini menggambarkan betapa tipisnya batas antara harapan dan kekecewaan dalam dunia sepak bola. Ketika publik begitu antusias menyambut era baru di bawah Patrick Kluivert, dua kekalahan beruntun langsung mengubah optimisme menjadi kemarahan. Tagar #Patrick Kluivert out yang menggema bukan sekedar luapan emosi, tapi juga cerminan kekecewaan mendalam terhadap sistem dan ekspektasi yang tak terpenuhi. Namun di balik hiruk-pikuk kritik dan tuntutan mundur, penting untuk diingat bahwa membangun tim nasional bukanlah proyek instan. Kegagalan kali ini harus dijadikan bahan refleksi, bukan sekedar alasan untuk mencari kambing hitam. PSSI perlu lebih jujur menilai hasil kerja dan Kluivert pun mesti berani melakukan introspeksi terhadap strategi yang diterapkannya. Sepak bola Indonesia telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, tapi perjalanan menuju puncak Asia, apalagi dunia, jelas masih panjang. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi bisa menjadi batu loncatan jika direspon dengan kepala dingin dan perencanaan matang. Dalam sepak bola, yang terpenting bukan hanya soal menang, melainkan bagaimana bangkit dan belajar dari setiap kegagalan. Jangan biarkan kekalahan ini memadamkan semangat Garuda yang sudah menyala.
Setiap tim besar di dunia pernah jatuh sebelum akhirnya bangkit lebih kuat. Kegagalan di Jeddah bukan akhir dari cerita, melainkan awal babak baru yang menuntut ketangguhan mental, kedewasaan, dan kesabaran. Bagi pemain, inilah saatnya membuktikan bahwa perjuangan tak berhenti di papan skor. Bagi supporter, tetaplah menjadi bahan bakar semangat dengan dukungan yang tulus, bukan hanya ketika menang, tapi juga saat terjatuh. Dan bagi pelatih serta federasi, inilah momen untuk membangun kembali fondasi, bukan sekedar mencari alasan. Sepak bola Indonesia pernah membuktikan bisa mengejutkan Asia. Maka jangan ragu untuk bermimpi lagi. Karena selama Garuda masih punya sayap, harapan untuk terbang lebih tinggi akan selalu hidup.